jangan bingung. Jadi sistem pengelompokan tumbuhan khususnya di angiospermi itu beda-beda ya. Jadi kalau Bu Aziza itu memakai sistemnya kongruis ya, sistemnya tahtajan ya. Kalau di sini saya pakai sistem yang angiospermi phylogeny group, jadi sistem APG. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan atau tumbuhan angiospermi itu dikelompokkan berdasarkan gen, ya, berdasarkan DNA-nya, sekuen DNA-nya. Nah, kalau sistemnya kongruis dan tahtajan itu belum. Jadi dia mengelompokkan makhluk hidup hanya berdasarkan karakter morfologi. Jadi kalau morfologinya kebetulan mirip, ya dia dikelompokkan menjadi famili yang sama, kelas yang sama, ordo yang sama. Tapi kalau di sistem APG dia sudah berdasarkan gennya. Nah, jadi nanti di bawah ada ya sistem klasifikasi ya dan apa perbedaannya. Nah, angiospermi itu cirinya apa? Ada di sini, di bawah sini ya. Jadi ciri-ciri angiospermi itu ada nih ya, yang ada di bawah sini. Jadi karena ini kan semua ini angiospermi. Jadi ada yang dia mempunyai bunga ya. Kemudian stamennya 2. Kemudian male gametofitnya trinukleid. Kemudian dia punya karpel atau buah itu ya. Kemudian ini female gametofitnya 8 nukleid. Kemudian ada endosperm, dia punya endosperm. Kemudian shift tube member with companion cell. Jadi plastidanya itu shift tube ya. Dia mempunyai shift tube. Nah, kemudian kelompoknya dibagi apa saja? Ada Amburellales ya. Nah, jadi kalau yang kemarin kalau Bu Aziza ada Magnoliidae, ada Hamamilidae gitu ya. Nah, ini ada Nympales ya. Kemarin paling mungkin juga dipelajari ya Nympales. Kemudian ada Austro, kemudian ada Laurales, ya, Magnoliales, Canelales dan ada Piperales. Nah, baru di sini ada kelompok monokotil. Ya, ada monokotil. Nah, setelah kelompok monokotil, baru nanti ada eudikot ya, atau dikotil sejati. Jadi, kalau sistemnya kongruis dan tahtajan, monokotil itu dibahas terakhir. Karena apa? Monokotil dianggap yang paling modern. Tapi ternyata secara DNA tidak. Jadi monokotil itu setelah magnoliid. Jadi kelompok magnoliid berevolusi dia ke monokotil, baru ke kelompok eudikot atau dikotil sejati. Karena yang dikotil sejati ini ternyata lebih daripada yang monokotil. Nah, sekarang cirinya monokotil apa? Pertama ya, plastidanya shift tube ya, berbentuk shift tube tapi proteinaceous, jadi mengandung ada proteinnya. Nah, tentu yang ciri yang paling spesifik adalah ini ya, kotiledonnya 1 ya. Semenjak kita SMA sudah belajar bahwa monokotil cirinya kotiledonnya 1. Nah, kemudian ini leaf venation atau venasi ya, venasi daunnya dia paralel. Jadi tidak menjala ya, tidak, walaupun nanti ada beberapa monokotil yang menjala ya, pembuluh daunnya ya, itu menjala. Kemudian sistem pembuluhnya itu atau xylem flowing-nya itu ataxostelik atau biasa disebut dengan menyebar. Sistemnya menyebar atau ya kalau dulu kan di SMA kan ada ya, ada yang menyebar. Ya ada yang menyebar, ada yang ada di pinggir gitu ya.
Nah, kalau yang monokotil dia sistem pembuluhnya dia tersebar. Nah, nanti di bawah ada contohnya ya. Nah, kemudian, nah ini beberapa ciri ya dari monokotil ya. Monokotil itu jumlahnya sedikit ya, cuma sekitar 22% dari total angiospermi. Jadi kalau tetapi 20 walaupun sedikit itu menopang kehidupan kita ya, karena beberapa makanan, sumber makanan yang kita makan itu kebanyakan di monokotil ya. Milta sudah makan atau belum? Milta mana Milta? Faiz, Mas Pak. Oh ya, Nilta sudah makan. Sudah, Pak. Makan sama apa, Nilta? Sama nasi sama tahu telur, Pak. Ya. Nasi itu monokotil atau dikotil atau padi ya? Beras. Ya. Padi itu monokotil apa dikotil, Nilta? Monokotil, Pak. Ya, monokotil. Kemudian dengan tahu telur ya. Pasti ada bumbunya kan ya, bawang merah, bawang putih ya. Bawang merah itu ya monokotil, bawang putih itu juga monokotil ya. Jadi kalau teman-teman makan mie ya itu kan gandum. Gandum berarti juga monokotil ya. Jadi walaupun dia sedikit ternyata dia menjadi sumber makanan pokok bagi manusia. Kemudian ya paling banyak monokotil itu ya aroid ya, kelompok yang sekarang menjadi tanaman hias yang paling hit itu ya, seperti philodendron, kemudian ada lagi apa namanya aglonema ya, itu biasa kebanyakan dia adalah Araceae ya, dan itu menjadi ya tanaman hias ya untuk apa namanya berfungsi sebagai rekreasi ya, fungsi rekreasi ya untuk hiasan. Nah, kemudian ini ya ciri-cirinya. Jadi tadi sudah ciri-cirinya, kemudian ini juga. Nah, menjadi ciri utama yang di monokotil ya, selain dia itu yang tadi kotiledonnya satu, adalah ini. Jadi semua angiosperme kan bentuknya sift tube ya, plastidanya ya, sift tube. Namun khusus di monokotil itu sift tube-nya dia cuniate ya, ini wedge shape-nya, jadi bentuknya seperti cone gitu, dan proteinaceus, jadi mengandung protein. Itu ciri yang terpenting ya. Pertama, sift tube plastiknya itu berbentuk ini wedge shape atau cone, kemudian dan proteinaceus. Nah, kemudian yang terpenting lagi ini ya, pembuluhnya itu ataxostele atau menyebar. Dan yang penting lagi paralel leaf atau venasinya itu adalah paralel. Nah, paralel itu ada dua. Jadi kalau teman-teman lihat tumbuhan monokotil pasti daunnya kan kebanyakan seperti ini ya. Jadi ini paralel. Paralel itu ini. Jadi lurus ke depan seperti ini. Venasinya, pembuluhnya. Nah, ada yang paralel biasa ya seperti ini. Itu paralel biasa ya. Contohnya contoh ilustrasinya seperti ini. Ada yang penny paralel ya. Jadi ada pembuluh tengah ke atas, pembuluh besar seperti ini, kemudian dia ke samping. Itu disebut dengan penny paralel. Namun nanti ada beberapa tumbuhan yang masuk di famili Araceae itu tidak paralel ataupun penny paralel. Dia retikulit. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya Araceae gitu ya. Ini kalau kita lihat Araceae ini kan dia tidak paralel ya, tidak penny paralel ya. Jadi dia ada besar ke bawah, kemudian dia ke samping kanan kirinya ada. Ya. Ini yang disebut dengan retikulit. Nah, kalau ini ya kita lihat yang ini yang paling sering kita tahu ya. Jadi dia ya seperti penny paralel seperti ini.
Namun kanan kirinya ini masih ada pembuluhnya. Nah, itu apa yang disebut dengan ini reticulate ya. Ini, have reticulate leaf venation atau menjala. Ya, beda dengan ini. Kalau ini kan cuma ke atas satu, kemudian ke samping ya cuma satu, nggak bercabang lagi. Itu peniparalel. Jadi ada dua ya, ada paralel dan peniparalel. Kemudian ya kotiledonnya satu seperti itu. Nah, monokotil itu dibagi lagi menjadi beberapa ordo ya. Berarti kalau monokotil tadi kan subkelas ya. Kelasnya ada apa? Angiospermae ya. Subkelasnya ada monokotil dan dikotil ya. Nah, yang monokotil dibagi lagi menjadi ada Acorales, ada Alismatales, Dioscoreales, Pandan, Hyales, Asparagales, kemudian ini ya, kemudian ada Arecales, ya, Zingiberales, Comelianes, dan yang paling modern adalah Poales. Ya. Poales itu ya padi dan kawan-kawan, rumput dan kawan-kawan itu Poales. Nah, ini ciri-cirinya ada di sini di bawah. Nah, ada pertama nanti ordo yang akan kita bahas adalah ini ya. Jadi Acorales. Nah, Acorales itu apa yang menjadi bedanya? Bedanya dengan kelompok yang lain ternyata ini ya ada Acorales. Ini yang ke atas ini, yang ke sini ya. Dia mempunyai ciri spesifik yaitu rapid kristal. Jadi dia mempunyai kristal kalsium oksalat yang berbentuk ravida. Jadi kalau Acorales berarti dia belum punya. Tapi dia punya semua ciri ini ya, sitoplastik, kotiledon 1, levenasinya paralel, kemudian atas pembuluhnya atas tustelik itu punya semua. Tapi Acorales dia tidak punya kristal ravida. Kemudian ada Alismatales, ada Dioscoreales ya. Dioscoreales itu cirinya apa? Nah, ini palmate ya. Kalau teman-teman baik kita lihat ya Dioscoreales. Nah, ini ya Dioscoreales. Jadi dia Dioscoreales itu palmate ya. Jadi pembuluhnya ini loh ya. Pembuluhnya ini dia menjari dan netted atau menjala ya. Menjari kemudian ke kanan kirinya ada pembuluhnya. Ini kan gini ya. Kemudian ke kanan kirinya ada. Nah, itu ya sama semua Dioscoreales ya. Nah, ini itu dia palmate ya. Nah, kemudian ada pandan ya. Kalau pandanales ya seperti yang pandan-pandan itu ada liliales ya. Liliales itu nanti kelompoknya bawang ya itu liliales. Kemudian ada asparagales, cirinya apa dia? Bijinya itu sitkut fitomelan. Jadi dia dilapisi oleh zat yang disebut dengan fitomelan. Nah, kemudian baru ada kelompok comelinid. Cirinya apa? Dia UV fluorescent cell wall compound. Jadi dinding selnya itu fluorescent. Jadi jika dipapar di bawah UV dia memancarkan cahaya. Nah, itu masuk di kelompok comelinid. Makanya dia dibagi lagi menjadi subkelas ya, di bawah ordo atau super order ya. Super order comelinid, kelompok sendiri karena kelompok ini dia ternyata punya ini cell wall compound. Nah, ini sistem klasifikasi yang membingungkan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau paham sih tidak. Nah, ada sistemnya konkruis. Jadi kalau yang tahtajan, dalgintron ya. Kalau yang kemarin kalau amamilide, ada lilide itu dia sistemnya ini ya. Bisa konkruis, tahtajan, dalgin dan ton. Nah, kalau sistemnya APG tidak, jadi tinggal monokot langsung kalau Dioscoreales ya Dioscoreales itu aja. Kalau pandanales ya langsung monokotil, subklasnya langsung ordonya adalah pandanales. Tapi kalau yang ini harus
divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya ada Aresidae, kemudian baru ordonya Pandanales. Itu ribet sekali. Jadi kalau sistem APG yang sekarang ini dia simple, jadi langsung monokotil, ordonya dia Pandanales gitu. Nah, sistem APG ini mulai dari APG 1 tahun 2003 ya. 98. Kemudian ada sistem APG 2 tahun 2003. Sekarang sistem yang APG keempat ya. Sistem APG 4 itu mulai tahun 2016. Setiap tahun dilakukan update data bagaimanakah sistem klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Nah, teman-teman kalau mencari sistem klasifikasi APG tinggal aja googling ya APG. Nah, ini ya. Angiospermi Phylogeny website. Jadi teman-teman nanti kalau pas membuat skripsi atau apa, nah mencari sistem klasifikasinya ya dari sini ya. Ini agak. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini yang monokotil yang akan kita bahas ya. Jadi ada Acorales, Alismatales, Asparagales ini aja ya yang kita bahas, tidak semuanya kita bahas. Kemudian ada Iridas, ini yang Asparagales, baru nanti Dioscoreales, kemudian Liliales, ya, Pandanales, dan kelompok di Comelinid. Nah, yang pertama adalah Acorales ya. Jadi kalau sistemnya kongruis ya, karena kongruis itu berdasarkan karakter morfologi, itu Acorales ini dia masuk sama dengan famili Araceae ya, di mana Araceae ini ordonya Alismatales. Kalau yang sekarang. Dulu Acorales masuk di Araceae. Karena apa? Dia mempunyai spadik seperti ini ya. Tongkol ya, bunganya berbentuk tongkol. Teman-teman kalau lihat Anthurium ya, lihat talas, aglonema, itu kan bunganya seperti ini ya, ada tongkolnya. Nah, seolah-olah karena dia secara morfologi mirip dengan kelompoknya Araceae, maka Acorales ini dia masuk di famili Araceae dulu. Tapi ternyata enggak loh, secara molekuler ternyata dia berbeda, sehingga dia dimasukkan di ordo sendiri. Dan dia ternyata tidak mempunyai kristal rafida ya, lacking rapid kristal. Makanya dia masuk di ordo sendiri ya, di sistem mulai sistem APG 3 dia masuk ordo sendiri yang disebut dengan ordo Acorales ya, ini Acorales. Ya, masuk di ordo Acorales. Nah, salah satu tanaman yang kenapa kok Acorales ya? Karena Acorus. Acorus itu artinya mata ya, pupil ya. Kenapa kok dinamakan Acorus atau artinya pupil? Karena dia dapat menyembuhkan penyakit katarak ya. Apa digunakan untuk menyembuhkan katarak ya. Sehingga dia ordonya Acorales. Nah, kemudian tanaman yang terkenal dari Acorales itu adalah jeringau. Teman-teman pernah lihat jeringau? Acorus calamus. Pernah? Dina, pernah tahu jeringau? Dina Nur? Punya adik kecil, Dina? Punya adik kecil. Nah, jeringu dan biasanya jeringu itu digunakan untuk itu loh, Mbak, Mas. Adik bayi itu yang kecil itu kan di topinya itu biasanya dikasih kemiti yang ada jeringonya itu kan ya. Nah, itu jeringu atau jeringau. Atau sekarang yang bagus itu dia dibuat gelang. Ya. Kalau teman-teman adik kecil biasanya pakai gelang seperti ini, ya, itu dalamnya ada jeringo. Ternyata jeringo itu, kenapa kok orang tua dulu
memberi ini ya, entah itu di bajunya, kalau mau keluar harus pakai ini gitu ya. Itu ternyata dia memang bisa digunakan untuk anti demam gitu ya. Sehingga kalau radang apa itu dia dapat digunakan untuk menyembuhkan itu. Kemudian antivirus yang fungsinya dan antibakteri. Sehingga orang tua dulu memberikan anaknya itu jeringau ini. Nah, jeringau ini dia nama ilmiahnya Acorus calamus ya. Atau ini Acorus calamus biasanya banyak di sawah gitu ya. Di sawah, kemudian di air-air rawa itu banyak sekali jeringau yang seperti ini. Baunya seperti bawang. Nah, itu salah satu tumbuhan yang masuk di Acorales adalah apa? Acorus calamus. Berarti klasifikasinya bagaimana? Jadi genusnya Acorus, familinya apa? Faiz. Familinya apa, Faiz? Kalau jeringau berarti. Faiz, Mas Faiz? Ya, Pak. Ya, familinya apa? Ada yang tahu? Monokotil. Famili. Dari bawah dulu ya. Dari bawah kan ada spesies. Nama spesiesnya adalah Acorus calamus. Kemudian ke atas ada genus. Genusnya adalah Acorus. Ya. Kemudian ke atas lagi ada famili ya. Familinya apa? Acoracea. Ya. Hanya kalau CAE itu bukan CAE gitu. Acoracea gitu ya. Jadi enggak Acoracea gitu. Apa bacanya? Akorasi. Kemudian urdonya ada apa? Acorales. Ya. Jadi kalau si family itu akhirannya CE gini ya. Ada yang bacanya Acoracea, ada Acoracea gitu ya. Ya, terserah nanti. Ya, bacanya bisa Acoracea gitu atau Aracea gitu. Ada yang bacanya ya cuma Acoracea gitu. Itu sudah tahu bahwa itu adalah petunjuk family. Nah, kalau ordo itu les gitu. Jadi ales ya, akhirannya ales. Ako, ales. Nah, itu ordo. Baru nanti ada kelas. Nah, kalau kelas apa akhirannya? Apa? Kemarin nggak diajari? Di awal-awal. Kalau kelas apa akhirannya? Obsida. Ya, obsida. Ya, itu kelas. Nah, ini pertama tadi adalah ordo Acorales. Ciri terpentingnya dia lagi G3, dia dikeluarkan dari ordo Alismatales ya. Yang dulunya kan dia mirip Araceae. Jadi dia dikeluarkan dari Araceae, dia masuk ordo sendiri yaitu Acorales. Ini ciri-cirinya nanti bisa dibaca. Nah, ordo yang kedua ada alis. Jadi kalau dulu Congruis, Tahtajan itu ada ordo Alrales, ada ordo Alismatales ya. Jadi ada Orales, ada Alismatales. Nah, sistem APG2 dia sudah menggabungkan itu. Jadi Arales itu nanti masuk di famili Araceae dan masuk di ordo Alismatales. Jadi ini beberapa contoh di Alismatales ya. Ada Hydrilla, Elodea, Thalassia, Halopila. Nah, teman-teman kalau sering punya ikan itu ya pasti tahu ya Hydrilla, tanaman air yang biasanya untuk akuarium. Nah, atau Elodea, Thalassia. Ini termasuk Alismatales. Nah, ini beberapa familinya si Alismatales ya, ada Alismataceae, kemudian ada Araceae yang terkenal itu ya ini ya, beberapa tanaman hias itu di Araceae.
kemudian ada Butomasi, Zygomatosa, Simodose, ya. Kemudian ada Posidoniaceae, ya, banyak ya. Nah, nanti yang akan kita bahas hanya di famili Araceae dan Alismataceae. Ya, ini yang Alismataceae. Jadi alisma itu adalah tanaman yang dia hidup di air. Jadi karena memang semua ordo Alismataceae itu kebanyakan dia hidup di air ya. Ini beberapa contohnya. Ya, ini yang Alismataceae genusnya hanya sedikit ya. Jadi ada Baldella, Stonia, Alisma trichum, Alisma, Albidella. Ini kebanyakan jarang sekali ditemukan di Indonesia. Nah, kemudian ada Araceae. Jadi Araceae itu dari Arum atau Arum family ya, nama yang dikenalkan oleh Theophrastus ya. Jadi kaisar di Yunani. Dia memberikan nama beberapa kelompok dari Araceae itu dia Arum family, sehingga nama familinya dia menjadi Araceae. Nah, ada yang akuatik, ya, ada yang nanti herba, ya, ada yang di darat, ada yang akuatik. Jadi yang akuatik contohnya yang kelompok limnoide itu ya, nanti ada beberapa gambar. Ini beberapa Araceae ya, ada limnoide, kemudian aroide yang paling banyak kita kenal yang Araceae itu. Nah, ini ada philodendron, ada kiapu ya. Kemudian ada tanaman ini pernah ya lihat di sawah ya? Pernah? Pernah ke sawah? Pernah ya. Ini duckweed ya. Biasanya teman-teman kalau pergi ke sawah itu pasti tahu duckweed. Nah, ini ya yang biasa di sawah seperti ini, ngambang-ngambang hijau kayak gini. Nah, itu dia duckweed ya. Lewong Jawa pengaran ini. Kalau orang Jawa apa bilangnya? Biasanya ya dimakan bebek memang. Biasanya bebek itu nyosori ngenekan. Duckweed. Nah, kemudian ada ini bunga bangkai ya. Amorphopalus titanium ya, ini termasuk famili dari Araceae. Nah, teman-teman sudah pernah ke kampus UIN? Milta wis nang kampus, Mbak? Sudah, Pak. Pernah. Sudah pernah ya? Sudah pernah ke kantin? Belum, Pak, kali itu. Belum pernah. Iqbal. Iqbal di Iqbal. Coba open kamera, Bal. Iqbal. Oh, nanti Iqbal ya. Aisyah di Aisyah. Mbak Aisyah. Iya, Pak. Ya. Pernah ke kampus? Pernah, Pak. Ya. Pernah ke sini ya? Ke ini, daerah tengah ini. Iya, pernah. Lihat tanaman ini Cuman lewat aja, Pak. nanti kalau ke kantin lagi dilihat-lihat ya tanamannya. Dia ada beberapa tanaman ya di sini. Ini yang monokotil ya. Ada palem, ini monokotil. Ya. Kemudian ada anthurium, monokotil. Aglonema, kemudian ini ya Zamioculcas, ini juga dia monokotil. Nah, kalau ini dia paku ya. Ini tumbuhan paku. Sorry, bukan paku. Gymnospermae.
Kemudian ada ini ya palem. Kemudian di sini ada philodendron itu tumbuhan dia monokotil. Kemudian beberapa monokotil itu ada ini ya, ada philodendron, sansevieria, anthurium, colocasia, pandan. Ini beberapa tumbuhan yang dia masuk di, kalau ini yang arase ini ya, philodendron, colocasia. Kemudian anthurium ini masuk di arase. Nah, itu pertama. Yang kedua, ordo yang kedua ada apa? Alis matales. Tanaman yang terkenal adalah arase. Kemudian yang ketiga ada asparagales. Asparagales tadi ciri spesifiknya ini, dia bijinya dilapisi zat yang disebut dengan fitomelan. Ya, warnanya coklat seperti itu. Itu ciri terpenting dari asparagales. Nah, asparagales itu ada apa saja? Jadi ada agavase ya, agave seperti ini. Ini di kampus banyak juga, nanti kalau main di depan rektorat akan ada tanaman agavase. Kemudian setelah agavase ada ini Dracaenaceae ini ya. Ya, yang di depan perpu seperti ini itu Dracaena. Ya, yang seperti ini juga ini itu Dracaenaceae. Nah, kalau yang lidah ini itu agavase. Ya, ini yang di sampingnya tanaman seperti ini pernah lihat ya. Ini Dracaenaceae ya. Jadi Dracaenaceae ordonya adalah Asparagales. Nah, kemudian ada Aliaceae. Kalau Aliaceae itu dia punya onion like odor. Jadi baunya seperti bawang. Nah, itu Aliaceae ya, bawang putih gitu loh. Itu familinya dia Aliaceae. Kemudian ada Amaryllidaceae. Kalau bawang merah itu Amaryllidaceae. Jadi bawang putih dan bawang merah itu tidak bersaudara ya. Jadi kalau bawang putih itu famili keluarga Alliaceae, kalau bawang merah dia familinya Amaryllidaceae. Ini yang Amaryllidaceae, jadi sama dia punya apa namanya? Umbi lapis ya, bulbous herb. Dia mempunyai umbi lapis juga, tapi yang Amaryllidaceae dia tidak berbau seperti bawang ya. Kalau yang Aliaceae tadi dia punya onion like odor, tapi kalau yang Amaryllidaceae dia tidak punya. Ya, salah satu tanaman Amaryllidaceae ya yang di UIN ya, Amaryllis ini ya. Nanti bisa dilihat kalau pas ke kampus. Kemudian ada Iridaceae. Nah, Iridaceae itu contohnya ini bunga iris. Ya, ada di depannya greenhouse ya, bunga iris. Kemudian yang paling banyak itu adalah kelompoknya Orchidaceae atau anggrek-anggrekan ya. Itu dia termasuk ordo Asparagales. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Hairul ya. Iya, Pak. Gini, Pak. Itu kan dalam mencari klasifikasi gitu kan, Pak ya, tumbuhan. Nah, itu kan banyak sekali perbedaan gitu kan. Misalnya antara conquist, ada lagi dari barley, ada lagi entah saya lihat dari plantamor yang terbaru gitu ya Pak ya. Nah, itu banyak perbedaan gitu Pak. Misalnya di bagian familinya gitu Pak. Misalnya bagian familinya itu Cronquist menyatakan inilah tiba-tiba kok yang di tempat lain itu berbeda gitu Pak. Itu jadi gimana ya Pak yang mana yang kita pakai begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi memang karena sistem klasifikasi itu kan dibuat, Mas. Ya, karena beda yang membuat, beda karakter yang dipilih, sehingga beda-beda. Tetapi yang jelas, kalau spesies itu jarang sekali, ya walaupun ada beberapa yang berbeda yang
Tapi yang jelas apa yang kita amati itu spesies kan ya, bukan family, bukan ordo ya kan. Kalau Mas panggilannya Mas Ihsan itu ketemu tumbuhan itu sebenarnya spesies atau family? Spesies, Pak. Spesies ya kan. Ya yang jelas kita harus nggak usah mikir yang klasifikasi yang ke atas ya. Yang tahu yang jelas yang kita amati adalah spesies. Nah kita harus ngamati spesies itu. Masalah nanti family, pas ordo, kemudian apalagi kelas, ya super kelas atau super ordo. Nah itu nanti gampang, tinggal kamu menurut siapa saja. Tapi kalau yang angiospermi berarti berdasarkan APG. Kalau yang nanti kamu mau bakteri ya nanti dicari sistem klasifikasi bakteri yang terbaru yang menggunakan karakter molekuler. Jadi kenapa kok berbeda? Karena beda sumbernya. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan, diklasifikasikan kan berdasarkan kesamaan. Ya. Kalau Mas Hairul, Mas Ihsan dikelompokkan itu kan berdasarkan kakak ya Mas. Sampai keluargamu punya kakak ya. Di keluarganya Mbak Nilta juga punya kakak sendiri, punya Mbak Dina. Kalau tumbuhan kan nggak punya kakak, Mas. Ya, mau ditanya itu juga nggak bisa. Kamu keluarganya siapa sih? Kan itu nggak bisa kan. Akhirnya ulama taksonomi, ahli taksonomi itu mengelompokkan ada yang berdasarkan karakter morfologi karena dalam satu keluarga itu pasti mirip-mirip loh. Gitu. Nanti keluarga Mas Ihsan itu kan pasti mirip-mirip, walaupun nanti ada loh yang nggak mirip gitu ya. Sehingga kadang gini, ada beberapa yang sering ketipu, Mas. Mirip-mirip secara morfologi dianggap satu keluarga, padahal ada loh yang tidak dalam satu keluarga itu tidak mirip gitu kan ya. Padahal dia secara genetika itu adalah keluarganya. Ada mungkin di keluarga Mas, contoh kalau kita di human ya, di manusia. Itu pasti dalam satu keluarga itu ada satu orang yang tidak mirip ya kan. Padahal secara gen itu dia satu keluarga dengan adiknya Ihsan atau kakaknya gitu kan. Secara gen, secara DNA. Iya enggak? Nah itu kalau saya ya nggak tahu kakaknya Mas Ihsan, nggak tahu saudaranya itu orang lain bisa menganggap itu sopo sih koncomu ta gitu. Atau kadang Mbak Nilta sama ibunya loh itu anu adikmu ta padahal anaknya ya sebenarnya. Ya sering kan seperti itu. Nah, sama Mas di tumbuhan juga sama karena dulu sistem klasifikasi yang lama itu hanya menggunakan morfologi, maka banyak sekali tumbuhan yang kadang bukan keluarganya itu masuk di keluarganya, di familinya. Atau sebaliknya, yang dia seharusnya familinya dikeluarkan karena tampilan morfologinya dia berbeda gitu. Sehingga sistem klasifikasi yang terbaru itu menggunakan DNA, sistem APG yang menggunakan pendekatan angiospermi phylogeny group, menggunakan sistem nasab. Ya. Sama kayak kita kan sistem nasab ya, keluarga itu kan nasab. Keturunan DNA ya, kita mempunyai gen dari bapak kita, nenek kita kan gitu. Nah sama di sistem tumbuhan sekarang ada sistem APG namanya, phylogeny ya, berdasarkan garis keturunan. Gitu, Mas. Jadi nanti tergantung kayak kalau kamu mau pakai Dahlgren ya silahkan pakai Dahlgren. Nah, kalau pakai APG ya silahkan pakai APG. Jadi kalau taksonom tua-tua ya, taksonom yang orang tua-tua itu pakainya mesti yang kelompoknya kongruis, Dahlgren gitu. Kalau yang muda milenial seperti saya, pakainya APG karena saya sering penelitian menggunakan DNA. Jadi pakai APG. Jadi nanti penelitiannya modelnya kayak gini, Mas. Jadi sistem evaluasi tumbuhan itu masuk di kelompoknya atau tidak itu kayak gini, kayak genetik, clustering analisis yang menggunakan genome inference, ya seperti ini tuh nanti mau mengevaluasi apakah tumbuhan tersebut masih satu kelompok, satu keluarga atau tidak. Atau kayak gini ya, Central Java menggunakan second intron marker kayak gini ini sebenarnya mau mengevaluasi apakah dia masih satu keluarga atau tidak. Nah, gitu Mas. Ya.
Gitu menjawab ya Mas. Bagaimana Mas Isan? Makasih, Pak. Oke. Berarti nggak ada pengaruh ya Pak kalau misalnya ke itu tadi nggak ada ya Pak ya? Enggak ada. Ya kalau yang ke atas itu tergantung kamu mau ikut siapa. Ada yang lain mau ditanyakan? Mbak Nilta, kameramu kok hitam putih kok bisa Mbak? Gimana caranya Mbak? Yang lain mungkin ada yang pakai HP di sini? Oh ya, sudah berwarna. Ada yang pakai HP? Mas Ihsan, oh pakai laptop kalau Mas. Dina pakai HP atau pakai laptop, Mbak? Yang pakai HP siapa, ada nggak? Saya, Pak. Saya mana? Safiratul Amanah. Ya. Sama di mana, Mbak? Di rumah atau di mana? Di pondok, Pak. Oh, di pondok ya. Yang di rumah yang pakai HP siapa? Mas Nurkolis pakai apa? Pakai HP apa laptop, Mas? Laptop, Pak. Oh, Mas Nurkolis ini yang sering badminton. Iya, Pak. Yang pakai HP siapa yang pakai HP? Selain Mbak Safiratul Amanah. Saya Pak, saya pakai HP. Saya pakai HP Pak. Ihsan pakai HP? Iya Pak. Ya. Kamu di rumah? Iya Pak, di rumah Pak. Ya. Di rumah ada tumbuhan nggak, Ihsan? Banyak Pak. Ya, coba boleh jalan-jalan ke depan rumah Ihsan ya. Untuk mengetahui tumbuhan monokotil dan ordo yang kita bahas pada hari ini apa saja gitu ya. Oke Pak, sebentar Pak. Oke ya. Kita jalan-jalan ke rumahnya Mas Ihsan ya. Jangan lupa tehnya Mas. Mana Mas Ihsan? Mas, bukannya tanggal 30 itu sudah offline ya? Itu yang kapan 2021 atau 2020? Nggak tahu ya informasi itu ya? Kurang tahu, Pak. Loh, mana Mas? Oh, kameramu ada background nih Mas. Jadi nggak ketok. Iya Pak. Sebentar. Nggak bisa dihilangkannya. Bisa Pak. Oke Mas. Oke, boleh Kak. Pakai kamera depan mungkin Mas. Nah, itu ada apa saja itu Mbak tadi? Apa itu Mas? Aglonema ya Mas? Aglonema Pak. Aglonema familinya apa? Tadi? Yoga apa? Ya, Araceae. Ya. Familinya Araceae ya, itu dari bahasa Korea sebenarnya. Araso itu loh. Itu hasilnya Araceae. Ya, familinya Araceae, ordonya apa? Tadi apa ordonya? Alis Matales. Nah, jadi itu banyak ya. Jadi tanaman hias yang paling larang-larang itu Mas. Ndang didol Mas, mumpung sik larang Mas. Jadi habis ini dia murah lagi, nggak laku. Itu ada aglonema. Kemudian sampingnya tadi ada apa Mas? Gelombang cinta ya. Ya, itu ada gelombang cinta. Ya, gelombang cinta itu termasuk apa? Anthurium. Araceae juga ya, ordonya Araceae. Nah, kemudian itu yang
warna tengahnya ada hitam itu apa itu, Mas? Sampingnya gelombang cinta itu loh, Mas, bawahnya. Nah, itu, Mas. Apa itu, Mas? Oh, janda bolong ya, Mas ya? Arasi berarti ya. Yang Iya, Pak, janda monokotil, Mas. Ayo dicari yang monokotil mana? Yang monokotil dicari. Ada lagi enggak? Wah, berarti itu agronema juga ya, Mas? Wah, banyak sekali, Mas, tanaman hias. Itu dijual apa? Dijual lah, Mas? Koleksi aja, Pak. Oh, koleksi aja. Ya. Ya, itu ya. Terima kasih, Mas, sudah home touring ya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Nah, jika cukup, teman-teman ini tugasnya. Silakan teman-teman nanti membuat video yang mendeskripsikan satu tanaman yang masuk ke dalam ordo salah satu ya, bisa Acorales, Alismatales, atau Asparagales yang telah kita bahas tadi ya. Jadi kan ada Acorales, Alismatales, dan Asparagales. Kemudian videonya diupload di akun YouTube masing-masing. Setelah itu nanti linknya dikirimkan ke PJMK dan PJMK mengirimkan ke saya ya, ke email ini. Nah, kriteria videonya bagaimana? Ya harus menampakkan tumbuhan dan pembuat video. Jadi, hai guys, pada hari ini saya akan mereview nih tanaman yang paling mahal di rumah saya gitu kalau Mas Iksan. Ini adalah aglonema yang sekarang per daunnya itu 400.000 loh. Nah, ciri-ciri aglonema itu ini. Jadi batangnya seperti ini, akarnya, daunnya warna seperti ini. Nah, dia masuk di monokotil, ordonya Alismatales dan familinya Araceae. Nah, sekian video dari saya. Nah, seperti itu. Jadi dia menampakkan videonya dan menampakkan tanamannya. Ya. Nah, kemudian mendeskripsikannya itu dari mana? Dari akar ya. Akarnya karena nggak bisa dicabut, udah dicabut mati kok ya. Jadi langsung dari batang saja. Batang, daun, bunga, dan buah. Kalau nggak ada bunga dan buah ya nggak apa-apa batang dan daunnya. Dan dijelaskan klasifikasinya ya, spesiesnya apa, familinya apa, ordonya apa, kemudian kelasnya apa gitu ya. Buat video semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya. Karena penilaiannya dari situ. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Gampang ya. Di depan rumah sudah banyak. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Enggak ada ya. Cukup ya. Mohon maaf, Pak. Oke. Untuk deadline tugasnya kapan ya, Pak? Besok ya. Oh, enggak, Pak. Minggu depan. Jadi pas berarti kalau Rebo berarti hari Selasa ya. Hari Selasa sore lah, itu dikirimkan ke saya Mbak Isa ya. Iya, Pak. Jadi nanti biar pada hari Rebo kita bisa melihat satu persatu punya yoga, itu gimana vlognya ya. Punya Fitria nanti bagaimana gitu ya. Kita nonton bersama-sama. Gitu ya Mbak Isa ya. Ya, Pak. Ada yang lain? Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Mari kita semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.